Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya, kelompok 3, akan melaksanakan kucing. Pelaksanaan dan kegiatan kucing di mana kami akan mengambil tema tentang pelaksanaan P5 di sekolah. Bersama saya, Ridwan Lesmana, yang kali ini bertindak sebagai coach, dan Sri Nurhaida bertindak sebagai kucing. Jadi itulah perkenalan dari kami. Untuk lebih selanjutnya silakan untuk mengamati dan juga melihat bagaimana praktek kegiatan kucing dari kami. Demikian untuk pendahuluannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Guru, bagaimana kabarnya? Sehat kan Bu? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Namun saya amati dalam beberapa hari ini, Ibu tidak seperti biasanya. Kurang bergairah, tidak bersemangat seperti biasanya. Kayaknya ada sesuatu yang Ibu pikirkan nih. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Ibu pikirkan? Ya memang benar Pak, dalam beberapa hari ini ada sedikit ganjalan di pikiran saya dan menjadi masalah bagi saya. Namun saya bingung bagaimana mengutarakannya dan pada siapa. Nah, apakah Pak Guru ada waktu untuk mendengarkan masalah saya? Mohon maaf Oh, Pak, seandainya saya mengganggu ya, waktu ya. Bapak. Oh, insya Allah ada Bu, ada. Jangan sungkan dong Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Kita mau saling berbagi saja Bu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Beberapa hari ini memang saya merasa tidak nyaman karena selalu terpikirkan masalah itu. Oh, begitu Bu. Apa ya yang bisa membuat Ibu sampai tidak nyaman itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini Bu? Saya berharap akan mendapatkan kenyamanan sekaligus solusi dari permasalahan ini. Setelah saya bisa mengutarakan keluh saya ini kepada Bapak. Oh iya Bu. Ya, 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 saya ngerti Bu. Marilah kita bersama-sama mudah-mudahan bisa mendapatkan pemecahan masalah ini Bu. Coba utarakan Bu, permasalahannya seperti apa Bu? Silakan Bu. Jangan sungkan ya. Pak Guru ingat tidak, pada waktu rapat dinas kemarin ketika saya ditunjuk sebagai koordinator P5 di sekolah. Oh, nanti dulu. Oh iya betul Bu. Salah saya ingat betul. Waktu itu dalam rapat dinas, Bapak Kepala Sekolah menunjuk Ibu sebagai koordinator P5 ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu tidak nyaman dan yang selalu Ibu pikirkan sampai Ibu merasa tidak tenang, tidak bergairah, itu kira-kira apa Bu? Itulah Pak, saya bingung bagaimana menentukan jadwal pelaksanaan dan penunjukan fasilitator P5 tersebut di sekolah kita. Mengingat kita baru sekarang melaksanakan P5 tersebut. Apakah rekan-rekan bersedia untuk menjadi fasilitator? Karena mungkin saja bentrok dengan jam mengajar. Oh, tentang pelaksanaan P5 itu ya Bu. Oh, khususnya tentang jadwal ya. Jadwal dan fasilitator yang ditunjuk nanti untuk pendampingan P5 ya. Menurut Ibu, apakah jadwal itu bisa disesuaikan tidak Bu dengan jam mengajar guru? Atau apakah kira-kira rekan kita mampu atau tidak Bu menjadi fasilitator pelaksanaan P5 tersebut? Sepertinya untuk pelaksanaan P5 ini bisa kita laksanakan secara reguler 1 minggu sekali atau juga bisa dengan sistem blok Pak yang saya ketahui. Serta bisa mengambil 2 tema dalam 1 semester. Dan untuk fasilitator kita mungkin saja bisa menunjuk guru-guru yang mengajar di kelas 7. Nah, jadi masalah utamanya tentang jadwal pelaksanaan dan fasilitator P5-nya ya Bu. Kalau begitu saya ingin bertanya dulu Bu, kira-kira bagaimana teknis kegiatan P5 agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kelas 8 dan kelas 9 serta fasilitator yang nanti ditunjuk untuk menjadi pendamping P5 tersebut tidak terganggu jam mengajarnya. Seperti yang saya katakan tadi Pak, saya akan menetapkan 1 hari dalam 1 minggu bagi kelas 7 untuk digunakan sebagai pelaksanaan P5 dengan jumlah jam yang sama dengan kelas 8 dan 9, serta menunjuk fasilitator yang berasal dari guru yang mengajar di kelas 7. Oke, oke, oke.
Ternyata pelaksanaannya itu nanti tidak mengganggu mereka yang guru pengajar yang di kelas 7 ya Bu. Ketika guru-guru kelas 8 dan 9 melaksanakan KBM, guru-guru kelas 7 bisa menjadi pendamping atau fasilitator dalam kegiatan P5 tersebut. Karena memang pada waktu itu mereka tidak ada jam mengajar ya Bu ya. Oh, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak terpikirkan ke sana ya? Selama ini saya berpikir penunjukan fasilitator P5 itu harus semua guru yang ada dan menjadi masalah karena bentrok dengan jam mengajar. Nah, itulah Bu. Nah, berarti kan masalah sudah agak penyelesaian. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan itu semua? Alhamdulillah, Pak. Terus terang saya sudah merasa nyaman. Namun masih ada yang mengganjal di hati saya, Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu apa kira-kira yang masih mengganjal itu Bu? Yang mengganjal pikiran saya, apakah kepala sekolah dan rekan-rekan akan menyetujui usulan saya ini, Pak? Betul ya. Nah, sampai saat ini kalau boleh saya menyimpulkan bahwa yang membuat itu Ibu tidak nyaman adalah jadwal pelaksanaan kelima dan fasilitator yang mendampingi karena takut bentrok dengan jam mengajar. Serta setuju atau tidaknya rekan-rekan dengan rencana Ibu ya. Iya, Pak, betul sekali. Nah, betul ya. Nah, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu tinggal merefleksikan dan menyiapkan argumen-argumen untuk menjelaskan kepada kepala sekolah dan kepada rekan-rekan kita. Saya yakin insya Allah mereka juga pasti akan menyetujui usul yang sudah Ibu buat itu. Iya, Pak, mudah-mudahan semua setuju. Amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas kali ini, kira-kira apa yang akan Ibu rencanakan atau Ibu laksanakan ke depannya, Bu? Iya, Pak, untuk langkah selanjutnya mungkin saya berniat menghadap ke Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan usulan ini. Loh, itu rencana yang bagus loh, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi selain dari itu? Selain kepada kepala sekolah, saya juga berencana menjelaskan pada rekan-rekan nanti pada jam istirahat untuk menjelaskan pelaksanaan P5 yang akan dilaksanakan di sekolah kita, serta mencari informasi dari sekolah lain tentang pelaksanaan P5. Oh, bagus, Bu. Ya, betul. Terus kemudian bagaimana dengan jadwal dan fasilitator kelima di sekolah kita itu, Bu? Rencananya pelaksananya itu tiap 1 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Kamis untuk kelas 7 dengan fasilitatornya guru-guru yang mengajar di kelas 7, supaya tidak bentrok dengan jam mengajar dengan menentukan 2 tema dalam 1 semester. Subhanallah, luar biasa tuh, Bu. Bagus sekali langkah yang telah Ibu putuskan. Saya setuju sekali dengan ide itu, Bu. Betul, saya setuju sekali. Alhamdulillah syukur Pak, saya lega sekarang. Jujur awalnya saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian masalah ini. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut merasa senang, Bu, dan merasa bersyukur. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya, Bu? Iya, hal itu akan saya laksanakan secepatnya dan saya sebagai koordinator P5 akan berusaha melaksanakan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab saya dan akan segera menghadap kepada kepala sekolah serta menjelaskan kepada rekan-rekan semua. Oh, iya, Bu, betul. Lebih cepat, lebih baik kan, Bu? Betul ya. Selanjutnya, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu, Bu? Nah, terkait masalah itu, yang muncul dalam pikiran saya, apakah rekan-rekan mendukung atau tidak ya Pak? Namun saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman, khususnya guru kelas 7, agar dapat berkolaborasi dan bersama-sama melaksanakan tugas sebagai fasilitator agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Wah, ide yang bagus, Bu. Saya yakin semua rekan-rekan juga pasti akan mendukung, Bu. Semoga semua berjalan lancar ya. Semoga Ibu dapat bekerja kembali dengan hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Semoga kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Amin. Sama-sama, Bu. Maaf Pak, saya akan langsung menghadap kepala sekolah. Kebetulan beliau sudah datang. Saya tinggal dulu ya Pak. Oh iya, Bu. Ya, silakan, Bu. Silakan, silakan. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali.
Ya, demikianlah praktek coaching dari kelompok kami. Saya selaku coach mengucapkan terima kasih, dan Bu Sri terima kasih untuk menjadi coachingnya. Saya juga terima kasih untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ketika saya menjadi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Pak Ridwan sebagai coach, itu membuat saya mengalir begitu saja bercerita begitu. Itu yang saya rasakan ketika saya menjadi coach. Mudah-mudahan ini yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata ketika kita berhadapan baik dengan peserta didik ataupun dengan rekan sejawat kita. Mungkin itu ya Pak Ridwan ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.